Selamat pagi. Program Kaltim Headline edisi hari ini akan menyajikan informasi seputar Kalimantan Timur dan sekitarnya. Bersama saya, Fikri Wardana, berikut rangkuman Kaltim Headline hari ini. Pansus COVID-19 DPRD Kaltim peringatkan, jangan ada penggelembungan dana bantuan. Penyebaran virus corona di 7 daerah di Kaltim telah memasuki tahap transmisi lokal. Kita awali Kaltim Headline pagi edisi hari ini. Besarnya dana penanggulangan COVID-19 diharapkan efektif digunakan untuk keperluan medis dan pengamanan jaring sosial masyarakat yang membutuhkan. Pansus COVID-19 DPRD Kaltim mengingatkan semua pihak agar jangan ada yang bermain-main dengan bantuan karena ada risiko hukum yang mengincarnya. Pandemi COVID-19 telah disetujui menguras APBD Kaltim sebesar 500 miliar rupiah. Namun persoalan baru muncul, khususnya menyangkut bantuan kepada warga terdampak belum juga dikucurkan ke kabupaten dan kota se-Kalimantan Timur. Menanggapi hal itu, Ketua Pansus COVID-19 DPRD Kaltim Hasanuddin Mas'ud mengingatkan, lambatnya pemerintah provinsi dalam pendistribusian anggaran, baik untuk keperluan medis seperti pengadaan alat kesehatan dan alat pelindung diri atau APD, maupun anggaran jaring pengaman sosial, lantaran sikap kehati-hatian. Ada surat edaran dari KPK yang membuat penyaluran bantuan terkesan terlambat, terutama menyangkut pendataan penerima bantuan. Saat ini semua data penerima harus masuk dalam data basis DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial di bawah Kementerian Sosial. COVID itu rekomendasinya nanti salah satunya itu, karena memang agak susah Pak pendataan ini, karena jangan sampai ada yang double, ada konsekuensi hukum. Karena ada edaran KPK itu, jadi harus masuk ke data DTKS. Memang lambat nantinya. Nah, itulah aturan pemerintah. Jadi lebih kehati-hatian ya? Kehati-hatian. Saya kira itu aja. Jadi kemarin sebenarnya pemerintah pengen langsung. Tetapi dengan adanya edaran dari KPK itu, tidak boleh, harus masuk ke DTKS semua. Kalau tidak masuk ke DTKS nanti ada problem masalah hukum lagi. Makanya pemerintah jadi takut. Tapi pelan tapi pastilah. Pansus COVID-19 DPRD Kaltim akan mengawal semua proses pendistribusian anggaran. Untuk itu, dia meminta agar tidak ada pihak yang bermain-main dalam kondisi darurat sekarang ini, karena ada resiko hukumnya. Kita takut nanti kendala hukum, karena ini ada konsekuensi hukum. Tidak ada yang berani. Harus masuk DTKS, itu aja intinya. Dan kalau tidak boleh ada dapat double. Kalau sudah dapat di APBN, tidak boleh dapat dari APBD. Fungsi Pansus COVID-19 DPRD Kaltim juga bisa membantu tim data. Jika ada masyarakat yang terdampak tidak masuk dalam data, bisa diajukan ke DPRD. Dan berikutnya diteruskan ke Sekda Prof dan DTKS. Tim Kaltim TV, Hardin dan Heriman melaporkan. Marhaban ya Ramadan, bersihkan hati, Jernihkan pikiran, dan sucikan perbuatan. Jangan lupa ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah, cuci tangan, dan jaga kesehatan. Kami segenap jajaran direksi, staf dan karyawan Kaltim TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1441 Hijriah. Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur menyampaikan pandangannya mengenai kasus COVID-19. Menurut ketuanya, Syarifuddin, benua hitam belum perlu menerapkan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sudah 2 bulan berjalan masyarakat di Kalimantan Timur berada di rumah. Pandemi COVID-19 menghentikan berbagai kegiatan, termasuk usaha-usaha kecil masyarakat bawah. Jumlah pasien yang terkonfirmasi positif terinfeksi virus corona juga sudah 168 orang per hari Selasa 5 Mei 2020. Tapi menurut Syarifuddin, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kalimantan Timur, jumlah pasien positif selama 2 bulan itu menggambarkan sudah adanya kedisiplinan warga, seperti anjuran pemerintah dengan sering mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak. Sebagian masyarakat di Kalimantan Timur juga patuh dengan anjuran work from home atau kerja di rumah. Ya, COVID-19 ini memang untuk wilayah Kalimantan Timur masih kategori biasa-biasa aja, belum luar biasa. Karena masyarakat yang terjangkit atau positifnya itu baru kurang lebih 100-an lebih lah itu kan. Nah, artinya
ini menandakan bahwa belum ada peningkatan yang signifikan. Tentu saja ini menandakan juga bahwa masyarakat Kalimantan Timur disiplin. Ya, cuci tangan sebelum makan, kemudian selalu menggunakan masker dan selalu mengantisipasinya. Walaupun dalam hal jumlah pasien yang terpapar virus sejumlah 182 orang, tapi dampaknya sudah luar biasa. Karena seluruh warga diimbau stay at home atau berada di dalam rumah, maka ruang gerak pergerakan ekonomi jadi terhambat. Menurut pandangan politisi PKB ini, dampak ini yang menjadi persoalan karena menambah jumlah warga miskin. COVID ini ada banyak dampak yang akan dihadapi oleh masyarakat. Salah satunya adalah terbatasnya ruang gerak masyarakat untuk mencari nafkah. Ya, mungkin bagi pekerja bangunan, pedagang, UMKM gitu kan. Nah, tentu inilah yang pemerintah siapkan langkah untuk memberikan bantuan tunai kepada masyarakat yang terdampak COVID. Pemerintah sudah turun tangan memberi bantuan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Semua punya porsi masing-masing untuk membantu warga yang terdampak. APBN, APBD provinsi, dan APBD kabupaten kota diarahkan untuk penanggulangan COVID-19. Pemerintah pusat itu sangat signifikan memberikan bantuannya, yaitu 600.000 per kakak per bulan. Meskipun datanya harus diverifikasi secara ketat. Nah, begitu juga pemerintah kabupaten kota juga memberi bantuan. Nah, Pemprov Kaltim juga sedang menyiapkan data, meskipun sampai hari ini belum tuntas datanya, ini sedang diverifikasi. Tapi dari hari ke hari progresnya udah lumayan. Nah, mungkin dalam waktu dekat Pemprov Kalimantan Timur akan segera menyelesaikan dari bantuan dari Pemprov Kaltim yang angkanya 250.000 per kakak. Itu mereka di luar dari data-data yang terdahulu. Menurut Ketua Fraksi PKB Hanura DPRD Kaltim ini, saat ini yang dibutuhkan adalah bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan agar segera didistribusikan. Dia melihat adanya masalah data Pemprov Kaltim yang belum juga selesai mengenai warga yang berhak atas program jaring pengaman sosial itu. Tapi dia optimis dalam waktu dekat anggaran dari Pemprov sudah bisa diturunkan. Karena pandemi COVID-19 belum dikategorikan luar biasa dalam pandangan Syarifuddin, maka langkah PSBB atau pembatasan sosial skala besar seperti diwacanakan Wali Kota Balikpapan menurutnya belum perlu diterapkan. Dia mengatakan langkah masing-masing pemerintah di level kabupaten dan kota sudah cukup baik, yakni pengetatan arus keluar masuk ke daerah masing-masing. Belum memenuhi syarat untuk PSBB, karena PSBB itu kan syarat utamanya itu adalah terjadinya penularan internal ya, bukan bawaan dari luar, bukan impor dari luar itu, tapi lebih kepada penyebaran melalui internal. Nah, ini kan Kalimantan Timur belum masuk kategori itu atau belum memenuhi syarat. Tapi langkah dan upaya pemerintah provinsi dan kabupaten kota Kaltim udah maksimal saya kira. Ya, Samarinda misalnya ya membatasi keramaian, mengurangi perkumpulan orang-orang yang melibatkan orang banyak itu kan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Bertambah lagi jumlah pasien positif di Kalimantan Timur. Sebanyak 14 orang dinyatakan sebagai pasien baru terkonfirmasi virus corona. 9 diantaranya ada di Kabupaten Berau. Kini di daerah itu terdapat 29 orang pasien positif terpapar COVID-19. Kabupaten Berau dinyatakan sebagai zona merah. Berada di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Utara dan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur. Di sana kini terdapat 29 orang yang dirawat dalam ruang isolasi penularan virus corona. Jumlah itu langsung melampaui jumlah pasien positif COVID-19 di kota Samarinda yang kini tercatat ada 25 orang terpapar virus. Posisi Berau berada di bawah kota Balikpapan yang masih terbesar jumlah pasien positif COVID-19, yakni sudah sebanyak 36 orang. Penambahan terbesar pasien positif di Berau terjadi hari Rabu 6 Mei 2020 setelah turunnya hasil swab laboratorium.
Dari penambahan 14 kasus baru di Kaltim, 9 diantaranya adalah warga Berau. Ironisnya, semua kasus terkait dengan acara ijtima di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 4 kasus baru adalah peserta langsung acara keagamaan di Goa, sedangkan 5 lainnya tertular dari kontak erat peserta ijtima Goa, yaitu dari kontak transmisi lokal. Terkait dengan penambahan kasus positif terkonfirmasi COVID-19, hari ini 6 Mei, ada sebanyak 14 kasus. Pertama, 9 kasus dari Berau, yaitu 4 kasus laki-laki, BRU 21, usia 44 tahun, BRU 22, usia 54 tahun, BRU 23, usia 65 tahun, dan BRU 24, usia 60 tahun. Kasus-kasus transmisi lokal atau penularan virus dari warga kepada warga zona terdekatnya sudah diumumkan Dinas Kesehatan Kaltim terjadi pada 7 kabupaten kota di Kalimantan Timur. Temuan-temuan kasus transmisi lokal ada di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, dan Berau. Sedangkan 3 kota lain yang belum ditemukan transmisi lokal adalah Samarinda, Bontang, dan Mahakam Ulu. Bahwa semakin nyata sudah terjadi penularan lokal, terutama di dalam anggota keluarga, dan ini semua menggambarkan bahwa kemungkinan besar karena kita merasa sehat, sehingga kita tetap melakukan aktivitas sebagaimana biasanya terutama dengan anggota keluarga, dan ini pula yang mengakibatkan banyaknya anggota keluarga ini akhirnya yang merupakan kontak erat dari mereka yang sudah terkonfirmasi, dan sekarang sudah banyak yang juga akhirnya terkonfirmasi COVID-19. Tim Kaltim TV melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutomo Jabir, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, mengucapkan marhaban ya Ramadan. Semoga ibadah kita dalam bulan suci Ramadan ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sektor pertambangan batubara tetap aman, meskipun pandemi COVID-19 terus menggerus perekonomian Kaltim. Sektor tambang dari perut bumi benua hitam itu menjadi salah satu harapan penyumbang kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami pelemahan. Simak informasinya. Tidak semua sektor jatuh terpuruk, buktinya adalah industri penambangan batubara. Ketika di seluruh dunia usaha-usaha mengalami perlemahan, tambang batubara justru tetap bertahan. Pemandangan masih kuatnya sektor tambang batubara dalam masa pandemi COVID-19 bisa dilihat di sepanjang jalur Sungai Mahakam. Tiap harinya, puluhan ton ponton pengangkut batubara masih melintas dari arah hulu menuju muara Sungai Mahakam. Menurut Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kaltim, Wahyu Widi Heranata, sektor batubara di Kaltim dalam posisi aman. Kegiatan produksi masih terus berlangsung, walaupun sistem kerja di masing-masing perusahaan tetap mematuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Sektor batubara ada prinsipnya arahan dari Pak Dirjen di dalam rapat Fitkon beberapa waktu yang lalu, termasuk arahan dari Pak Gubernur, itu diupayakan tidak ada pengurangan produksi, diupayakan tidak ada PHK. Nah, kami sudah menyampaikan edaran dari Pak Gubernur, edaran dari Pak Dirjen, terutama dari Dirjen Minerba terkait dengan protokol COVID yang harus dilakukan di sektor pertambangan yang ada di Kalimantan Timur, dan mereka sudah melakukannya berdasarkan laporan daripada mereka. Produksi tetap jalan dan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi sangat penting dalam situasi darurat sekarang ini. Apalagi begitu banyaknya perusahaan yang terpaksa merumahkan bahkan mem-PHK karena kebijakan pemerintah untuk melawan COVID-19, yakni tetap berada di rumah. Masih bersemangatnya produksi batubara, menurut Wahyu Widi Heranata, diimbangi juga dengan semangat gotong royong untuk melawan COVID-19. Berbagai perusahaan batubara, baik dengan status IUP izin usaha pertambangan maupun PKP 2B, memberikan bantuan seperti untuk keperluan tenaga medis maupun warga yang terdampak. Di sisi lain,
kami juga bisa pantau karena kita punya forum peduli COVID-19. Dan itu kita bentuk berdasarkan ada 3, ya. Ada 3 di sana, ada Dinas SDM Prop Kaltim, ada forum CSR Kaltim, dan forum Kepala Teknik Tambang. Nah, dari 3 ini, setiap 2 minggu sekali saya evaluasi di sini. Di ruangan terbuka sini, setiap 2 minggu sekali kita evaluasi. Kita mengumpulkan bantuan dari teman-teman IUP, kita kumpulkan untuk dikasihkan kepada para medis yang ada di Kalimantan Timur secara berjenjang. Kenapa secara berjenjang? Karena kami tidak mungkin langsung ke Berau. Kayak barusan tadi saya baru menyerahkan, itu dibantu oleh teman-teman KPC di Sangatta. Jadi dari sini kita kirim ke Sangatta dan diterima oleh teman-teman KPC. Dari teman-teman KPC menyerahkan ke Dinas Kesehatannya Kabupaten Kutai Timur. Nah, Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1.000.000, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Situasi pandemi COVID-19 di Kalimantan Timur memasuki fase baru. Data dari Dinas Kesehatan menyebutkan saat ini sudah ada 7 daerah diketahui penularan virus terjadi dari transmisi lokal. Simak informasinya. Jumlah pasien positif di Kalimantan Timur sudah 182 orang. Ada yang mengatakan angka itu sedikit, tapi ada juga yang menilai itu angka besar dan menjadi ancaman bagi masyarakat Kalimantan Timur. Pastinya bukan soal angka itu berbahaya atau tidak. Data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur menyebutkan sudah 7 daerah di Kalimantan Timur ditemukan pasien positif virus corona karena menerima penularan dari kontak erat dengan pasien positif lainnya. Dengan kata lain, sudah terjadi transmisi lokal atau penyebaran virus dari orang yang berada di sekitarnya. Jika penyebaran semakin luas, bukan tidak mungkin suatu saat akan terjadi pelonjakan pasien positif yang perlu dirawat di ruang isolasi. Ditetapkan kabupaten kota yang sudah terjadi transmisi lokal, yaitu Kota Balikpapan, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan juga Kabupaten Pasir. Jadi semakin banyak daerah yang telah terjadi transmisi lokal dan semakin besar pula potensi masyarakat bisa terjadi ataupun terpapar dari COVID-19 ini tanpa harus melakukan perjalanan keluar daerah, terutama pada daerah yang sudah terjadi transmisi. Sudah 7 kabupaten kota ditemukan penularan transmisi lokal. Menurut Andi Muhammad Ishak, temuan Dinas Kesehatan, penularan masih pada ring 1 atau orang-orang terdekat seperti istri atau suami dan anak. Apalagi kalau merasa tidak punya gejala penyakit dan merasa sehat-sehat saja, maka tingkat penyebaran virus semakin liar kemana saja. Sudah terjangkit atau sudah terpapar dari virus COVID-19. Karena memang tidak langsung sakit, ya, tidak langsung merasakan gejalanya, jadi memang banyak orang yang akan tetap melakukan aktivitas di luar. Meskipun sesungguhnya bersangkutan itu sudah terkontaminasi atau sudah terpapar dari virus COVID-19. Inilah yang sering terjadi, ya, orang yang sudah ditetapkan ODP maupun PDP, tapi karena merasa atau terutama lagi OTG yang orang tanpa gejala, yang sungguhnya mungkin saja dirinya sudah terpapar atau sudah terkontaminasi dengan virus, tapi karena merasa sehat, tidak ada gejala, maka masih tetap melakukan aktivitas, ya, seperti biasa. Mengenali tentang virus corona dan cara penyebarannya akan meningkatkan kewaspadaan kita. Menurut Andi Muhammad Ishak, wabah virus ini bisa kita hentikan.
dengan cara warga disiplin menjalankan protokol kesehatan yang telah dianjurkan. Tim Kaltim TV melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Sungai Mahakam adalah sumber kehidupan bagi sebagian besar warga, mulai dari pengusaha besar yang memanfaatkan sungai sebagai jalur bisnis batubara, kayu, dan hasil perkebunan karet, hingga para motoris kapal kecil yang menjual jasa penyeberangan motor dan mobil. Simak informasinya. Inilah salah satu potret kehidupan di Sungai Mahakam. Di antara sektor bisnis raksasa batubara dan kayu hasil hutan terdapat sisi kehidupan lain, yakni para motoris yang menjual jasanya menyeberangkan sepeda motor dan mobil. Salah satunya Wahidi Saputra, seorang juru mudi kapal di dermaga penyeberangan Feri Karyamas, Desa Sebaya, Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara. Wahidi harus tetap berada di situ menggeluti usahanya menyeberangkan sepeda motor dan mobil. Satu kali jalan menyeberangkan dari Desa Sebaya ke Desa SP Sebulu, Wahidi menarik ongkos Rp5.000 untuk satu sepeda motor. Sedangkan untuk mobil tarifnya Rp25.000. Tapi terkadang dia juga menerima penumpang dibawa ke Muara Ancalong, Batu Ampar, dan Benua Baru. Corona ini juga lah pendapatan turun. Setelahnya biasanya bisa turun 50% semua ya. Biasanya ya lebih pada 7, ini bisa 50 lebih ya. Badai pandemi virus corona menjadi badai dalam kehidupan ekonomi mereka juga. Kebijakan physical distancing membuat kebanyakan orang tinggal di rumah, membuat usaha jasa penyeberangan juga ikut lunglai. Dia tidak meninggalkan usaha jasa penyeberangan karena tidak ada pilihan mau usaha apalagi di saat situasi pandemi COVID-19. Nentu, kalau yang sebelum corona ya bisa 10, 9, kalau sekarang tidak nentu sudah. Ada 1, 3 aja dibawa. Kalau ini kan 24 jam tidak nentu minyaknya itu. Kalau masih ya rame itu ya kadang 15 lebih. Kalau sekarang sudah sepi ini paling 11, 10 aja pakai minyaknya itu. Karena corona ini kan. Ada puluhan jasa penyeberangan yang bertahan hidup dari usahanya di Sungai Mahakam. Harapan mereka, badai COVID-19 cepat berlalu. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Jika selama ini pemeriksaan swab pasien dalam pengawasan di Kalimantan Timur diterbangkan dulu ke Surabaya atau ke Jakarta untuk mendapatkan kepastian apakah orang yang diperiksa sudah terinfeksi virus corona atau tidak, dalam waktu 2 pekan ke depan kemungkinannya sudah tidak begitu lagi. Alat medis laboratorium untuk keperluan itu sudah ada di Balikpapan dan di Samarinda, tinggal menunggu dioperasionalkan. Simak informasinya. Kabar gembira datang dari Dinas Kesehatan Kalimantan Timur. Saat ini, alat PCR atau Polymerase Chain Reaction di 2 rumah sakit, yakni RS Pertamina Balikpapan dan RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda, dalam waktu dekat bisa dioperasikan. PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah alat pemeriksaan dengan teknologi amplifikasi asam nukleat virus, yakni untuk mengetahui ada atau tidaknya virus dan untuk mengetahui genotype virus. Untuk di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan sedang menunggu penginsalan. Ada informasikan bahwa sudah ada juga PCR di Rumah Sakit Pertamina meskipun belum bisa running operasional karena memang masih ada beberapa tahapan yang juga harus disiapkan. Masuk install dari alat itu, kemudian juga ada namanya pemantauan mutu eksternal juga akan dilakukan dari Litbangkes. Nah, memastikan bahwa yang diuji ini memang betul-betul sama standarnya dengan yang sudah ditetapkan. Dan setelah itu, kita akan melihat juga kemungkinan-kemungkinannya yang mana lagi yang bisa kita lakukan. Dan mudah-mudahan ini bisa segera bisa operasional. Paling tidak, kalau sudah janji dari rekan bisa paling lama 2 minggu,
kita mungkinan 2 minggu ke depan sudah bisa melakukan pengujian sendiri PCR itu. Demikian Pak Sat. Sementara untuk PCR di RSUD Abdul Wahab Syahrani juga sudah mulai dilakukan pelatihan untuk tenaga yang akan mengoperasionalkannya. Saat ini yang ditunggu adalah reagen, yaitu bahan yang dipakai dalam reaksi kimia yang biasa dipakai untuk mengetes darah. Reagen sudah selesai pemesanannya dan tinggal menunggu tiba di Samarinda paling lama 2 minggu lagi. Terkait dengan alat pengujian polymer chain reaction atau PCR yang ada di UAB Syahrani, memang secara teknis pada dasarnya sudah siap untuk dioperasionalkan. Dan memang kemarin janji dari kementerian bahwa termasuk dengan reagen itu akan disiapkan oleh pusat. Tapi perkembangan terakhir ternyata reagen itu harus disediakan oleh daerah. Nah, jadi kami sudah berkomunikasi dan sudah selesai, penawaran juga sudah masuk, dan surat pesanan sudah kita sampaikan kepada rekanan yang penyediaan reagen. Kebetulan reagennya sudah datang di Indonesia, di Jakarta, hanya kemarin pusat entah kenapa batal untuk bisa mendistribusikan ke daerah, sehingga daerah diminta untuk melakukan pembelian langsung kepada distributor yang sudah mendatangkan reagen untuk jenis PCR, jenis Abbott. Jadi memang tersendiri reagennya, dan dijanjikan maksimal 2 minggu reagen itu sudah ada di Samarinda. Itu janji mereka, maksimal. Nah, kita berharap bisa lebih cepat dari itu. Dengan hadirnya 2 alat laboratorium ini, nantinya hasil swab dari pasien dalam pengawasan di Kalimantan Timur tidak perlu lagi dikirim ke Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Surabaya. Selama ini untuk mendapatkan hasil laboratorium diperlukan waktu sampai 2 minggu. Bahkan akibat penerbangan yang di-stop ke Surabaya, sampel-sampel dari Kaltim diperiksa oleh laboratorium di Jakarta. Tim Kaltim TV melaporkan. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Kaltim Headline Pagi edisi kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Fikri Wardana bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.